Sobat Tani, berjumpa lagi dengan saya Sugit Pujiono dalam program Curhat Pertanian. Jadi kali ini saya akan sedikit curhat-curhat tentang pertanian. Bukan curhat tentang mantan ya, jadi curtan itu kepanjangan dari curhat pertanian. Ditemani dengan segelas coklat dingin yang diseduh oleh Agri Cafe Polbang Medan. Jadi Agri Cafe itu salah satu, dibilang bukan UMKM tapi salah satu unit di Polbang Medan yang sudah terkenal ya, sudah go nasional. Dan ini merupakan salah satu produk dari Agri Cafe, yaitu coklat dingin. Ini kesukaan saya. Jadi kalau ada kegiatan mau nugas ataupun mau curhat-curhatan, kalau ditemani dengan coklat dingin kayaknya lebih seru gitu. Jadi buat kalian pemirsa yang sedang nonton curtan, yang lagi nugas, boleh beli minuman di Agri Cafe Polbang Medan. Oke, baiklah. Pada season kali ini tak bosan-bosannya kita curhat tentang pertanian. Dan salah satunya adalah saat ini bahwa Indonesia membutuhkan generasi Z sebagai salah satu generasi yang menjadi penerus untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan di era globalisasi saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo selaku Presiden RI yang telah mengemban memimpin Indonesia selama 10 tahun. Cukup pesat perkembangan pertanian di Indonesia ini di masa kepemimpinan beliau. Dan selamat kepada Bapak Prabowo dan Pak Gibran yang telah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya ucapkan selamat bertugas memimpin Indonesia periode tahun 2024-2029. Semoga Indonesia makin jaya, Indonesia makin maju, Indonesia menjadi negara yang ditakuti oleh dunia, menjadi negara dengan sektor pertanian yang berkembang secara pesat dan modern. Baiklah, kembali lagi di topik kita, curhat-curhat tentang pertanian. Nah, kali ini Bang Sugit akan membawakan tentang pertanian organik. Nah, pada saat sekarang ini, pertanian organik merupakan salah satu pertanian yang didukung oleh pemerintah, karena pertanian organik merupakan salah satu praktik pertanian yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan. Tidak perlu kita mengeluarkan biaya yang banyak, kita juga bisa bertani. Seperti halnya saat ini saya sedang membuka laptop, sedang mengakses informasi-informasi berupa pertanian yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan saya saat ini merupakan mahasiswa Polbang Medan semester 7 dan telah melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, kemudian MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, merupakan salah satu program dari Kemendikbudristek. Tapi kami sebagai pendidikan vokasi di bawah naungan Kementerian Pertanian turut serta dalam mensukseskan program MBKM. Nah,
Berbicara tentang pertanian organik tidak terlepas dengan mindset petani. Kadangkala saya juga pernah menjumpai para petani yang mindsetnya pertanian organik itu hasilnya rendah, prosesnya cukup lama. Petani-petani yang mindsetnya seperti ini harus kita dukung, harus kita motivasi, harus kita iringi dengan pernyataan-pernyataan yang membuat mereka itu bisa berubah mindsetnya. Yang tadinya tidak mau memakai organik menjadi mau memakai organik. Nah, pernah saya menjumpai studi kasus di lapangan pada saat saya MBKM 2. Nah, kebetulan kemarin saya MBKM 2 di Kabupaten Simalungun. Akan tetapi saya lulus dalam program Taruna Makmur di PT Petrokimia Gresik. Nah, jadi penempatan saya pada saat itu di PT Petrokimia Gresik di Kabupaten Bandung. Saya di sana melaksanakan MBKM selama 6 bulan. Pada saat di Bandung, saya menjumpai petani, salah satu petani yang bernama Pak Herman. Beliau merupakan salah satu ketua kelompok tani Sumber Harapan yang ada di Kabupaten Bandung, kecamatan saya lupa kecamatannya apa, tapi salah satu petani yang merupakan ketua kelompok tani Sumber Harapan yang melaksanakan praktik pertanian organik. Pak Herman juga memiliki beberapa lahan pertanian di Kecamatan Ciparai. Nah, jadi ingat kecamatannya Kecamatan Ciparai. Namun ada salah satu petani juga di Kabupaten Bandung itu namanya Pak Haji Tomtom. Nah, Pak Haji Tomtom ini merupakan salah satu petani organik. Nah, beliau merupakan salah satu petani yang ada di Kecamatan Ciparai yang melaksanakan praktik pertanian organik kurang lebih selama 10 tahun. Kadang hasil panen beliau meningkat, kadang juga turun. Hal ini tidak bisa kita dasarkan karena pertanian organiknya. Karena kegagalan suatu budidaya itu tergantung pada petani itu sendiri, bagaimana kita merawat kemudian memelihara sehingga tanaman itu tumbuh dan berkembang secara signifikan. Selaras dengan pertanian organik, saya sebagai mahasiswa Polbangtan Medan ingin curhat kepada kalian semua yang sedang menonton saya bahwa dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang pertanian organik. Nah, ini saya mencari informasi menggunakan laptop ya. Nah, jadi saat ini sudah zamannya teknologi, modernisasi. Jadi kita sebagai Gen Z memanfaatkan teknologi sebagai media informasi kita dalam mengakses seputar pertanian. Nah, di sini dalam Permentan nomor 6 tahun 2013 tentang pertanian organik di pasal 1 menjelaskan bahwa sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik
untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus hidrologi, kemudian aktivitas biologi tanah, dan lain sebagainya. Jadi menurut Permentan ini sendiri, bahwa sistem pertanian organik itu merupakan manajemen produksi agroekosistem yang berkesinambungan. Jadi yang dilakukan oleh salah satu petani yang ada di Kabupaten Bandung, beliau konsisten terhadap pertanian organik. Kurang lebih selama 10 tahun beliau berhasil menciptakan salah satu varietas baru, yaitu kombinasi antara padi Ciparai dengan pandan wangi. Jadi nama varietasnya adalah Ciparai Wangi. Nah, ini merupakan salah satu produk daripada salah satu petani yang ada di Kabupaten Bandung. Nah, kemudian mungkin kalian semua masih bingung gitu ya, pertanian organik dan pertanian organik. Pasti bertanya-tanya, organik itu apa ya? Jadi saya jelaskan teman-teman, organik itu adalah salah satu pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi. Itu menurut Permentan, bahwa organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi. Jadi petani yang ada di Kabupaten Bandung tersebut itu telah melakukan sertifikasi organik. Jadi selain beliau menambah nilai value atau nilai jual terhadap produknya, dia juga membrandingkan dirinya sebagai salah satu pelopor di Kecamatan Ciparai yang berhasil menciptakan varietas baru untuk menjaga ketahanan pangan dan menjaga ekosistem serta aktivitas biologi tanah. Ini merupakan salah satu terobosan yang menurut saya cukup luar biasa. Oke ya, kita jeda sebentar. Haus. Halo semuanya, kita lanjut. Jadi telah saya jelaskan tadi bahwa ada peraturan Permentan nomor 6 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik. Jadi tujuan daripada Permentan ini sendiri itu yang pertama mengatur pengawasan organik Indonesia. Jadi Permentan ini merupakan salah satu dasar hukum yang menjadi pengaturan pengawasan organik di seluruh Indonesia. Yang kedua, memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat
dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, jadi dasar hukum permentan ini sendiri itu merupakan jaminan kepada masyarakat agar nantinya masyarakat bisa terlindungi. Karena banyak ya kita temui kasus-kasus ada petani yang sudah sertifikasi organik tapi lembaganya tidak resmi. Jadi ini kan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di lapangan. Jadi permentan ini adalah sebagai dasar memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi saya tidak mau menyebutkan salah satu produk organik yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi memang ada beberapa produk organik yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi permentan ini diciptakan itulah sebagai dasar hukum untuk membuktikan apakah produk-produk organik yang beredar di masyarakat ini sudah memenuhi terhadap Permentan nomor 6 tahun 2013 atau tidak. Kemudian yang ketiga, memberikan kepastian usaha bagi produsen produk organik. Jadi selain kita memberikan perlindungan ataupun penjaminan, kita juga permentan ini juga memberikan kepastian kepada produsen. Jadi siapapun petani, siapapun pelaku usaha, pelaku UMKM dan lain sebagainya yang menciptakan produk organik itu sudah ada kepastian hukumnya. Jadi permentan ini merupakan dasar hukum suatu produsen untuk membuktikan bahwa produk organik yang dia miliki itu sudah sesuai dan sudah sejalan dengan Permentan nomor 6 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik tersebut. Kemudian yang keempat, membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu telusur. Nah, jadi selain memberikan kepastian, Permentan juga membangun sistem produksi yang kredibel, yang kredibilitas. Jadi dia sejalan, sesuai aturan, sesuai prosedur, sesuai SOP, dan mampu untuk dibuktikan bahwa pertanian organik ini benar-benar produk organik yang sesuai dengan Permentan tersebut. Kemudian yang kelima, memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan. Jadi Permentan ini tidak hanya memberikan perlindungan, kemudian penjaminan, kepastian, kemudian kredibel, tapi Permentan juga memelihara ekosistem, di mana pertanian organik ini yang sudah saya jelaskan di atas bahwa pertanian organik ini adalah suatu agroekosistem yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, kita sebagai produsen, sebagai petani, sebagai mahasiswa, sebagai pelaku usaha, itu kita harus mengetahui kalau semisalnya kita buat produk organik, apakah ada peraturan yang menyusun tentang produk yang mau kita buat. Nah, itu kita harus mempelajari. Walaupun kita sebagai petani, tapi kita harus paham bahwa ada peraturan tentang pertanian organik dan lain sebagainya. Jadi kita harus memelihara itu semua, sehingga untuk kedepannya kita jaminan, kemudian kepastian, kemudian dasar hukum itu sudah mengikat kepada diri kita, sehingga kita bisa mewanti-wanti kendala-kendala yang akan kita
hadapi, tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Nah, biasanya produk-produk pertanian ini, khususnya yang organik, itu cenderung lebih mahal ketimbang yang kimia atau konvensional. Jadi waktu saya magang di Kabupaten Bandung, dan kebetulan salah satu petani yang saya bilang tadi itu kan melakukan praktik pertanian organik. Nah, beliau itu menjual 1 kg beras itu 33 sampai 37 ribu per kilo. Itu range-nya luar biasa. Jadi bisa harganya itu 3 kali lipat dari harga beras pada umumnya. Jadi ini merupakan salah satu peluang bagi kita petani, mahasiswa, siapapun itu. Ini merupakan salah satu peluang. Tetapi bagaimana kita bisa merubah mindset kita untuk mengubah pola pikir bahwa pertanian itu tidak kotor, pertanian itu tidak murah, pertanian itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi kalau boleh saya curhat, karena ini curhat pertanian, kalau boleh saya curhat, sejauh saya berkecimpung di dalam dunia pertanian, sebenarnya Indonesia ini bisa menjadi negara maju. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di Indonesia ini merupakan negara agraris dengan penduduknya itu mayoritasnya itu sebagai petani. Kita memiliki kekayaan sumber daya alam, sumber daya lahan, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan itu. Itu sama saja dengan nol. Jadi negara kita bisa maju itu karena ada SDM. Jika sumber daya manusianya bisa bermindset maju, maka negaranya akan maju. Nah, itu harus kita pikir seperti itu. Oke, kita break dulu. Kita lanjut 5 menit lagi. Oke, sampai jumpa.
Oke, kembali lagi bersama saya Sugito Wijono dalam program Curhat Pertanian. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang pertanian organik. Jadi saya mau sedikit cerita karena saya pada saat magang di PT Petrokimia Gresik di Kabupaten Bandung di Kecamatan Ciparai, saya pernah mendampingi salah satu petani, yaitu Pak Asep, merupakan salah satu petani yang juga merupakan salah satu pemilik kios juga di Kecamatan Ciparai. Jadi Pak Asep ini memiliki lahan yang cukup luas, ada di beberapa titik di Kecamatan Ciparai. Namun saya mengawal sawah Pak Asep itu lahan yang ada di Cipalabuai di Kecamatan Ciparai itu seluas 2 hektar. Jadi lahan Pak Asep itu murni beliau melakukan pertanian organik. Jadi saya mulai dari pengolahan lahan, kemudian penanaman, perawatan, sampai pemanenan saya yang mengawalnya. Jadi sedikit cerita, memang pertanian organik ini tidak selamanya bisa prosesnya cepat. Jadi kita tidak bisa membandingkan antara pupuk kimia dengan pupuk organik. Jadi kedua komponen ini itu tidak bisa kita samakan. Ada value, ada dampak, dan ada tujuan dari komponen ini. Jadi pupuk organik itu memiliki value yang tinggi. Di satu sisi bernilai ekonomis. Para petani tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Kemudian dampaknya kepada lingkungan juga tidak separah dengan dampak yang diberikan oleh pupuk kimia. Jadi kita tidak bisa membandingkan itu. Namun ketika kita ingin membandingkan proses, ternyata punyaku yang dikasih pupuk kimia lebih subur, lebih cepat berbuah daripada yang menggunakan pupuk organik. Ini jangan, para petani, bahkan saya sendiri pernah berasumsi seperti itu. Jadi itu perlu dibuang jauh-jauh. Tapi setelah banyaknya dorongan pemerintah, kemudian program pemerintah terhadap pertanian organik, ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengetahui bagaimana pertanian organik ini begitu pentingnya. Karena jika pertanian konvensional terus dilakukan, maka tanah akan rusak, lingkungan akan rusak, kita mengalami krisis pangan, akhirnya kita mengalami kelaparan yang berkepanjangan. Ini merupakan salah satu dampak dalam jangka yang panjang. Jadi saya mau cerita bahwa Pak Asep ini begitu pedulinya beliau dengan kondisi lingkungan, kondisi tanah, dan kondisi kesehatan. Karena apapun itu, ketika para petani memakai sistem pertanian organik, beras yang akan dihasilkan cenderung lebih sehat ketimbang beras yang dihasilkan dari kimia.
itu sudah terbukti, dimulai dari harganya yang berbeda. Kita pertanian organik, modal yang dikeluarkan itu cukup rendah, tetapi ketika panen, produk yang dari hasil pertanian organik bisa jauh lebih tinggi daripada yang konvensional. Konvensional biayanya tinggi, harga jual rendah. Nah, ini merupakan pola dan mindset harus kita ubah. Walaupun prosesnya lama, tetapi manfaat, value, dan income yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak daripada yang konvensional. Nah, jadi singkat cerita, Pak Asep ini menanam kurang lebih 2 hektar, dilakukan pengumbinan juga, dan alhamdulillah kemarin hanya menggunakan pupuk kohe sapi, kemudian urin kelinci, kemudian ada memakai beberapa POC, pupuk organik cair. Itu sudah lebih dari cukup buat Pak Asep untuk bisa menghasilkan 7 ton per hektar. Ini merupakan salah satu petani yang harus kita contoh. Beliau tidak tergoda untuk melakukan praktik kimia yang prosesnya lebih cepat ketimbang yang pertanian organik. Tetapi bisa kita lihat Pak Asep mengeluarkan biaya lebih rendah daripada konvensional ataupun pertanian kimia sebelum dia beralih ke organik, dan harga jualnya juga lebih tinggi produk pertanian organik. Jadi ini merupakan salah satu langkah kita sebagai petani penyangga tatanan negara Indonesia untuk mengatasi isu-isu krisis pangan. Jadi banyak sekarang kita harus menjaga ketahanan pangan, mengatasi isu soal krisis pangan, kemudian mengatasi isu soal kelaparan yang berkepanjangan. Itu kita sebagai petani, kemudian kita sebagai mahasiswa Gen Z, terutama kita bisa yang peduli di bidang pertanian, itu merupakan salah satu tantangan kita untuk menghadapi persoalan-persoalan itu. Oke, kita lanjut minum dulu ya. Kita bawa santai aja. Oke, mungkin kalian pada penasaran ya. Saya dari tadi ngomong pertanian organik, jadi kita bisa lihat video ini, barangkali bisa memperkenalkan pertanian organik. Pertanian organik itu adalah bisnis pertanian masa depan. Karena di dalam organik itu petaninya harus lebih kaya, lebih sejahtera. Dengan pertanian organik paling tidak secara lingkungan lebih baik dan lebih friendly. Sehingga apa? Kalau kita bersahabat dengan alam, bersahabat dengan tanah, tanah dan alam akan bersahabat juga dengan kita.
mana orang-orang bisa belajar, di mana orang bisa melihat percontohan tanaman organik atau pertanian organik seperti apa. Kita bukan bicara pertanian organik saja, tetapi pertanian yang bersertifikat organik, standar internasional. Tujuannya apa? Sekeliling daripada petani-petani di sini harus belajar di sini. Karena dengan 15 hektar tidak akan cukup untuk pangsa pasar yang besar. Ya, kita sangat terbatas, tapi saya percaya di sekeliling sini banyak orang-orang, banyak petani, banyak lahan dan yang masih bisa dikerjakan. Dan saya mau kita merangkul semuanya sehingga menjadi jaringan. Oke, jadi hari ini ya saya ingin briefing mengenai program sayur ya hari ini. Jadi kalau kita lihat yang di sana itu yang sudah diplastikin, nah program nanti di bawahnya nih kita plastikin lagi nih, ya. Jadi diplastikin lagi, dipakein mulsa lagi, ada 5 terasering lagi, ya. Nanti itu dipakein itu, dan yang kita mau tanam adalah satu, nanti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, ya. Kemarin kacang kita juga ada tanam ya. Nama saya John Tumiwa, profesi saya itu sebagai petani modern, ya. Saya sudah menjadi petani sejak tahun 1990 sebenarnya, sudah memulai bisnis di pertanian dan menjadi petani. Jadi nanti dari sana baru kalau semuanya sudah selesai tertanam, baru nanti kita ke sebelah nih. Nah di sebelah itu kemarin gimana nih? Dari Kirda gimana? Kamu punya di zona rempah gimana? Penanaman lada? Penanaman lada ya yang mungkin dibutuhkan polybag sama apa ya, bibit doang Pak. Polybag dan bibit, ya. Nah kira-kira targetnya kita mau tanam berapa banyak lagi nih untuk yang bentuknya mau perdu atau ada yang mau menjalar juga? Menurut saya sih lebih bagus perdu, karena perdu itu lebih mudah dan cepat. Ini tanaman lada, ada 2 jenis lada tanaman itu, satu itu rambat dan satu itu predu, tapi buahnya tetap sama. Saat diproses itu jadi lada hitam, ketika ini dikeringin tanpa diambil kulitnya yang dari luar, terus yang dari lada putih itu kita proses perebusan untuk direndam dalam air sekitar, kalau misalnya 1 kilo sekitar menjangkau 3 hari lagi tuh bisa untuk mencapai lada putih. Ini yang tua bisa diproses jadi lada putih sama lada hitam boleh. Nama saya Kirda, usia saya 24 tahun. Saya ये जुल्फ नहीं रातों का बसेरा है, कैद में आशिकों का सवेरा है। पीछा ना कर इस तरह से यहाँ, मिट जाएगा वरना नामो निशान। नशीली है रात, नशीले जज्बात, नशे में है हम,
bekerja udah 2 tahun di sini di Boja Farm jadi petani lada. Sebelumnya saya kerja itu di petani lada di Sulawesi selama 5 tahun. Bagi saya petani itu adalah sebagian hidup buat masyarakat di kampung, di kota maupun di seluruh bangsa kita Indonesia. Kayaknya saya itu tertarik untuk menjadi petani muda Indonesia. Ya, pelajaran yang paling saya dapat di sini itu adalah merawat dan menanam secara organik, itu yang lebih utama buat saya. Kemudian di sini itu kita bisa belajar semua hal yang sebelum kita kerjakan di kampung, bahkan kita bisa lebih kenal di sini. Di awal nih kita kepingin nih yang kerja di sini, yang mengelola di sini semua anak-anak muda, karena saya melihat di Indonesia ini kan ketertarikan ke pertanian buat anak-anak muda ini makin menurun. Ya, padahal negara kita negara agraris. Sehingga konsepnya adalah saya mau anak-anak muda belajar di sini, bekerja di sini, jadi bekerja sambil belajar, sehingga nantinya dia juga bisa menjadi mitra. Sebenarnya kalau di kami ini bukan program kepegawaian yang kita ingin tonjolkan, tetapi adalah program kemitraan. Sehingga teman-teman yang nantinya dia juga sudah belajar, dia sudah mengembangkan di sini, dan dia nanti bisa kembali ke kampungnya atau ke tempatnya bertani, dan akhirnya menjadi mitra dengan kita. Ya, daun ini kita bisa diambil aja karena udah terkena biasa hama kering kan, jadi bisa menyebabkan buahnya juga gugur, terus bisa juga menyebabkan buahnya rusak semuanya gitu. Jadi boleh diambil aja ini. Kalau sudah, menurut saya sudah bisa untuk menjadi petani yang lebih bagus, ya alangkah bagusnya saya membangun petani organik di kampung saya sendiri gitu. Kebanyakan petani-petani yang di sana itu semuanya udah pada lanjut usia, maka dari itu saya ingin jadi contoh buat teman-teman seumuran untuk mau jadi petani muda seperti saya di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor. Nah, ini sekarang ladanya mau dibawa ke pabrik Boja Farm untuk diproses. Kenapa organik? Sebenarnya begini, di dalam organik itu ada salah satu yang namanya tata niaga. Tata niaga pertanian itu kalau kita lihat dari dulu, selalu ada petani, selalu ada pengumpul, selalu ada pengijon, baru dapatnya pembeli. Dengan adanya pertanian organik sebenarnya adalah itu memutuskan rantai-rantai yang tidak perlu sebenarnya. Kenapa? Biasanya kalau dari organik itu kita harus langsung berhubungan dengan para petani, sehingga rantai itu terputus, sehingga harga-harga yang tidak perlu itu semua langsung bisa masuk kepada petaninya, sehingga petani harusnya mendapatkan lebih ketimbang dia selalu menggunakan pengijon, tengkulak, dan middleman. Di Boja Farm ini kita jangan berpikir seperti kita tanam cabai jual cabai. Jadi kita harus berpikir kalau kita tanam cabai harus kita proses sehingga kita mendapatkan nilai tambah. Ini yang kita kejar sebenarnya. Nilai tambah itu sangat berpengaruh dari yang namanya tadi pertanian modern gitu. Karena anak-anak modern sekarang kan anak-anak muda yang kita ingin motivasikan untuk menjadi petani, mereka juga harus lihat, wah ternyata saya ini bisa menghasilkan cabai bubuk loh, oh ternyata saya bisa menghasilkan chili flakes. Padahal itu juga dari cabai, tetapi harus diproses. Jadi buat saya adalah penting satu konsep bisnis yang bukan tanam cabai jual cabai, tapi jual adalah nilai tambahnya. Nah, keuntungannya juga untuk nilai tambah adalah satu. Biasanya begini, nilai tambah itu kalau kita panen,
semua pada waktu kita panen tidak semuanya akan bagus, akan cantik kelihatannya, tidak. Nah, segala sesuatu yang mungkin yang bagus, mungkin itu kita bisa jual secara fresh. Tetapi yang ada defect dan sebagainya, itu yang kita proses lebih lanjut. Ya sebenarnya kan kalau bicara pertanian ini kan kalau kita lihat petani-petani yang zaman dulu itu kan ya miskin, ya tetap selalu ya bekerja keras, tapi juga hasilnya juga tidak maksimal. Oleh sebab itu konsep inilah yang kita ingin rubah gitu. Makanya anak-anak muda ini supaya dia tertarik, supaya dia mau, tentu dia juga nggak mau lihat wah bapak saya menjadi petani kok miskin, kok susah. Padahal ada cara-cara tertentu yang bisa dilakukan sehingga mendapatkan nilai tambah. Kalau menurut saya tingkatan yang paling gampang itu adalah agrowisata. Karena saya percaya agrowisata dan pertanian itu adalah saling mendukung. Dimana kalau kita bicara agrowisata, banyak orang yang tertarik untuk melihat, berkunjung, sehingga mereka juga tertarik untuk belajar. Itu yang sebenarnya konsep yang kita ingin bangun. Tapi satu hal juga yang saya lihat adalah satu tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah banyak sebenarnya tanaman-tanaman kita itu memiliki fungsi dan nilai yang jauh lebih tinggi. Yaitu tadi, tanam sesuatu, diproses sesuatu, dijual sesuatu. Pesan saya begini ya, anak-anak muda di Indonesia sudah harus mulai ya, paling tidak mulai mencoba untuk bertanam di rumah, dimanapun mereka berada. Mulailah dengan sesuatu yang kecil. Karena apa? Pada waktu mereka memulai, paling tidak nantinya di awal, nanti begitu dia sudah beranjak berumur, mereka juga punya pengalaman-pengalaman itu. Jadi kalau menurut saya, untuk anak-anak muda, mulailah bertani saat ini. Apapun juga, mau dokter kah, mau mengambil fakultas politik lah, sosial lah, apa semuanya, kalau menurut saya, mulailah bertani. Oke teman-teman, tadi sudah kita lihat sama-sama kisah inspiratif tentang pertanian organik. Mungkin penayangan video di akun YouTube Kementerian Pertanian, teman-teman semua bisa paham tentang pertanian organik. Kemudian pertanian organik ini teman-teman tidak terlepas dengan bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemudian konsistensi kita kepada pertanian organik, sehingga apapun hasilnya nanti, mau itu produksi kita rendah, kemudian yang lainnya itu mindset kita harus dirubah. Mau hasilnya rendah, mau hasilnya tinggi, kita harus tetap mengimplementasikan pertanian organik. Jadi seperti itu. Jadi kalau di magang kemarin, sedikit cerita, saya magang di Kabupaten Simalungun. Itu di sana melakukan tentang pertanian organik. Jadi kami diajarkan tentang pembuatan pupuk pelet. Jadi dalam suatu perusahaan yang berada di Kabupaten Simalungun itu ada mesin pencetak pupuk pelet. Jadi pupuk pelet ini terbuat dari bahan-bahan alam, jadi berbentuknya seperti pelet. Jadi pupuk pelet ini merupakan salah satu genta organik yang dilaksanakan oleh alumni Polbangtan Medan yang merupakan salah satu penerima PWMP. Jadi kami melaksanakan magang di tempat beliau
selama kurang lebih 4 bulan. Jadi kami di sana mempelajari berbagai macam pertanian organik, mulai dari pembuatan pupuk pelet organik, kemudian pembuatan trichoderma, kemudian pembuatan pupuk kompos, kemudian pembuatan pupuk organik cair, kemudian pembuatan pestisida nabati. Jadi kita sebagai mahasiswa Polbangtan Medan khususnya itu dicetak untuk menjadi entrepreneurship, menjadi wirausaha muda. Jadi selain kita menjadi lulusan Polbangtan Medan yang bergelar sarjana pertanian, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Selama ini alumni ataupun mungkin teman-teman yang sedang nonton Curtan itu berlomba-lomba untuk mencari kerja. Tetapi bagaimana sih kita bisa membuka lapangan pekerjaan? Itu merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kita untuk melaksanakan apa yang kita cita-citakan selama ini. Jadi sedikit cerita saya dan teman-teman magang di Kabupaten Simalungun selama kurang lebih 4 bulan. Banyak ilmu-ilmu yang kami dapatkan. Tidak hanya kami mengetahui tentang cara sistem pertanian organik, kami juga belajar tentang berwirausaha. Jadi di Kabupaten Simalungun tidak hanya bergerak di bidang pertanian organik, tetapi juga menjual produk-produk pupuk. Jadi kami sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa pertanian, harus mengetahui pupuk-pupuk apa saja sih yang dipakai petani, pupuk kimia apa saja sih yang dipakai petani, pestisida kimia apa saja sih yang dipakai petani, fungisida apa saja sih yang dipakai petani, herbisida apa saja sih yang dipakai petani. Jadi ketika kita di lapangan, kita menjumpai petani itu lebih banyak pengalamannya daripada kita. Jadi kita di sana mempelajari tentang bahan aktif, kemudian kegunaan, fungsi dan manfaat. Kita bisa sama-sama belajar dengan petani. Oh, ada loh Pak, untuk mengendalikan hama ulat pakai pestisida nabati. Jadi sebelum kita berbicara dengan petani, kita harus ada dasarnya. Jadi kita coba dulu yang pertanian organik. Jika itu sudah berhasil, baru kita tawarkan kepada petani, kita motivasi petani untuk melaksanakan pertanian organik. Jadi saya rasa kalau semua petani bisa dimotivasi seperti itu, saya yakin 20-30 tahun ke depan Indonesia sudah bisa menjadi negara paling maju di dunia. Apalagi di sektor yang paling vital ini, sektor pertanian, yang merupakan sektor penyumbang devisa negara terbesar, salah satu terbesar di Indonesia. Jadi mungkin jam sudah menunjukkan udah malam. Jadi curhat-curhat pertanian kali ini kita sudahi sampai di sini. Saya sebagai mahasiswa Polbangtan Medan dalam program curhat pertanian ini udah ngantuk saya. Jadi
saya ingin menyampaikan kepada Gen Z, terutama teman-teman semua yang lagi nonton, ayo dimulai dari sekarang harus melaksanakan pertanian organik, konsumsi bahan-bahan organik, hindari penggunaan bahan-bahan kimia, karena pola kesehatan itu lebih penting dari segalanya. Jangan anggap pertanian kotor. Pertanian itu adalah salah satu hal yang paling kunci dalam suatu negara. Tanpa pertanian, negara itu tidak akan berjalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam program Curtan. Stay tune, sampai jumpa kembali. Bye bye.